sampai bab 3, Sejarah Bahasa Indonesia dan Ragam Bahasa Indonesia. Disimak ya teman-teman. Sejarah Bahasa Indonesia. Pada dasarnya, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa yang digunakan dalam perdagangan antara pedagang dari dalam Nusantara dan dari luar Nusantara. Perkembangan bahasa Indonesia sebelum merdeka. Poin yang pertama, tulisan yang terdapat pada batu nisan di Mie 7 Aceh tahun 1380. Poin yang kedua, peninggalan prasasti Kedukan Bukit Palembang tahun 683. Poin yang ketiga, peninggalan prasasti Talang Tuo Palembang tahun 684. Poin yang keempat, prasasti Kota Kapur Bangka Barat tahun 686. Poin yang kelima, prasasti Karanggrahi Bangko Merahi dan Jambi tahun 688. Pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda kita mengikrarkan Sumpah Pemuda. Naskah putusan Kongres Pemuda Indonesia tahun 1928 itu berisi 3 butir kebulatan tekad sebagai berikut. Butir yang pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Butir yang kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Butir yang ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan dan bahasa Indonesia. Dengan diikrarkannya Sumpah Pemuda, resmilah bahasa Melayu yang sudah dipakai sejak pertengahan abad yang ke-7 itu menjadi bahasa Indonesia. Mengapa bahasa Melayu dijadikan bahasa nasional? Tentunya ada 3 faktor utama yang menjadi penyebab bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia, yaitu sebagai berikut. Bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, yaitu sudah menjadi bahasa perhubungan atau perantara dalam bahasa perdagangan. Yang kedua, sistem bahasa Melayu yang sederhana. Yang dimaksudkan sederhana yaitu mudah dipelajari, karena dalam bahasa ini tidak dikenal tingkatan bahasa seperti dalam bahasa Jawa, ngoko kromo, atau perbedaan bahasa kasar dan halus seperti dalam bahasa Sunda, kasar, lemes. Yang ketiga, suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Perkembangan bahasa Indonesia pastinya sangat berkembang pada tahun ini. Tahun-tahun penting dalam sejarah perkembangan bahasa Indonesia, pada tanggal 28 Oktober diikrarkannya Sumpah Pemuda. Tanggal 25 sampai 28 Juni 1938, Kongres pertama Bahasa Indonesia di Solo. Tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36, Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara. Kongres yang kedua Bahasa Indonesia di Medan pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1945. Tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia. Kongres yang ketiga Bahasa Indonesia tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1978. Dan sejak saat itu, secara konsisten, setiap 5 tahun sekali diadakan Kongres Bahasa Indonesia. Kongres yang keempat tahun 1983. Kongres kelima tahun 1988. Kongres keenam tahun 1993 dan Kongres ke-7 tahun 1988.
Kongres ke-8 tahun 2003-an, dan Kongres 10 tahun 2000-an, dan Bahasa Indonesia tanggal 28 Oktober sampai November 2013. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Nah, yang pertama ini ada kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting. Oh, justru. Seperti tercantum pada Ikrar ketiga Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Bahasa Indonesia juga sangat begitu vital di negara kesatuan Republik Indonesia ini, karena bahasa Indonesia menjadi jantung dari bangsa Indonesia yang sudah menjadi keharusan, dan kita sebagai penerus untuk menjaga dan mengembangkannya. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, lambang identitas nasional, alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya, dan alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasanya masing-masing ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia. Adapun fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yaitu bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, alat perhubungan pada tingkat nasional, alat pengembangan kebudayaan, alat pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagai bahasa media massa, bahasa yang memperkaya hasanah bahasa daerah. Ragam bahasa Indonesia. Penutur bahasa Indonesia yang mempergunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu tidak besar jumlahnya. Mereka hanya terbatas pada orang-orang yang lahir dari orang tua yang mempunyai latar belakang bahasa daerah yang berbeda. Sebagian yang lahir di kota-kota besar dan orang yang mempunyai latar belakang bahasa Melayu. Dengan demikian, kalau kita memandang bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu, bahasa Indonesia itu tidak penting. Akan tetapi, pandangan kita tidak tertuju pada masalah bahasa ibu. Jumlah penutur yang dimaksud adalah jumlah penutur yang memperlakukan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua. Dan luasnya penyebaran bahasa Indonesia dapat dilihat pula pada beberapa universitas, dan bahasa Indonesia juga sebagai sarana ilmu, budaya, dan susastra. Tentang susastra itu sendiri, seperti bahasa Minang dan Jawa, kaya dengan macam dan jenis susastranya walaupun hanya susastra lisan. Tentang budaya, bahasa Minang dan Jawa telah dipakai pula dalam kebudayaan Minang dan Jawa. Lalu tentang ilmu pengetahuan, bahasa Minang dan Jawa belum mampu memecahkannya. Hal ini membuktikan bahwa bahasa Minang dan Jawa belum mampu menjalankan fungsinya sebagai sarana ilmu. Ragam lisan dan ragam tulisan tentunya mempunyai perbedaan tersendiri. Ragam lisan perlu kehadiran lawan tutur. Unsur fungsi gramatikalnya tidak selalu dinyatakan, tetapi ia terikat pada situasi, kondisi, ruang, dan waktu, dipengaruhi oleh tinggi rendahnya dan panjang pendeknya suara atau intonasi. Berbeda dengan ragam tulisan tidak perlu kehadiran lawan tutur. Unsur gramatikalnya dalam ragam tulisan mungkin ia lebih lengkap, tidak terikat situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Dan ragam tulisan dilengkapi tanda baca, huruf besar, dan huruf miring. Kali ini penggunaan bentuk kata, kosakata, ragam lisan dan ragam tulisan, baku dan tidak baku. Ragam baku adalah ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar warga masyarakat pemakainya. Dan ragam tidak baku adalah ragam yang tidak dilembagakan dan ditandai oleh ciri-ciri orang yang menyimpang dari norma ragam baku tersebut. Seperti contoh yang ada di layar kaca dan monitornya teman-teman, Intan Risma hari ini tugas ngepel lantai, dan diubah menjadi Intan Risma bertugas mengepel lantai.
Lalu jadwal ujian ini nggak boleh dirubah lagi. Setelah diperbarui menjadi jadwal ujian ini tidak boleh diubah lagi. Oleh adanya ragam sosial, yaitu ragam bahasa, sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dan lingkungan sosial. Dan ragam fungsional atau yang sering disebut profesional adalah ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, dan lainnya. Penentuan atau kriteria bahasa Indonesia yang baik dan benar tidak jauh berbeda dari apa yang kita katakan sebagai bahasa baku. Kebakuan suatu kata sudah menunjukkan masalah benar kata tersebut. Namun, masalah baik tidak berkaitan dengan kebakuan suatu kalimat, tetapi berkenaan dengan keefektifan suatu kalimat. Pengertian benar pada suatu kata atau suatu kalimat adalah pandangan yang diarahkan dari segi kaidah bahasa. Sebuah kalimat atau sebuah pembentukan kata dianggap benar apabila bentuk itu mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku. Kaidah yang dimaksudkan itu adalah kaidah pembentukan kata, kaidah ejaan, kaidah kalimat, dan sebagainya. Seperti contoh yang ada di layar monitor teman-teman. Pengembala ini menggiring sapi. Nah, kalimat ini benar karena memenuhi kaidah sebuah kalimat secara struktur, yaitu adanya subjek, adanya prediksi, dan adanya objek. Subjeknya yaitu pengembala, prediksinya menggiring, predikatnya itu menggiring, dan ada objek yaitu sapi. Kalimat ini juga memenuhi kaidah sebuah kalimat dari segi makna, yaitu mendukung sebuah informasi yang dapat dimengerti oleh pembaca. Lain halnya dengan kalimat di sebelahnya, sapi menggiring penggembala itu. Kalimat ini benar menurut struktur karena ada subjek sapi, ada predikat menggiring, dan ada objek penggembala. Akan tetapi dari segi maknanya itu berbeda. Kalimat ini tidak benar karena tidak mendukung makna yang baik. Sebuah bentuk atau kata dikatakan benar kalau memperlihatkan proses pembentukan yang benar menurut kaidah yang berlaku. Ideolek dan dialek. Nah, dari kedua ini pengertiannya itu berbeda. Ideolek sendiri adalah bahasa yang digunakan oleh seseorang. Bahasa Indonesia si A berbeda dari bahasa Indonesia si B. Nah, sistemnya bahasa setiap orang itu ideolek, menunjukkan perbedaan-perbedaan baik besar maupun kecil dari ideolek orang lain. Misalnya, ideolek Bung Karno, ideolek Soeharto, ideolek Gus Dur, ideolek B.J. Habibie, dan ideolek Benyamin S. Nah, dialeknya sendiri adalah kumpulan ideolek yang memiliki persamaan dengan ideolek yang lain. Biasanya atau besar persamaan disebabkan oleh letak geografi yang berdekatan, yang memungkinkan terjadi komunikasi antar penutur ideolek itu. Misalnya, dalam bahasa Jawa terdapat dialek Solo dan dialek Yogyakarta. Sementara itu, dalam bahasa Sunda terdapat dialek Priangan dan dialek Banten. Nah, suatu bahasa sebenarnya adalah kumpulan dialek yang setiap penuturnya itu saling mengerti dan dianggap penuturnya sebagai suatu kelompok kebahasaan yang sama. Jadi, hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga materinya dapat dipahami dan diserap dengan baik, dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton dan sudah menyimak.